Kita kemarin belajar mengenai volume bangun ruang, ya kan? Ingat nggak Ya, yang tangki-tangki itu? iya. Sebuah tangki berbentuk kubus, berbentuk tabung, itu namanya bangun ruang. Sekarang Kak mau nanya, kalau bangun ruang kan ada 8 jenis tuh, ya kan? Ya, Masih ingat nggak? yang kemarin ya, Iya, yang kemarin. Kemarin ditulis kan? ya Kak. Oke. Nah, sekarang kita ke bangun datar. Ada berapa jenis bangun datar? Hmm. Ada berapa jenis bangun datar? Ayo, ada yang tahu nggak? Tujuh bangun datar. Wina, tahu? Win? Enggak. Oke, Ilham, Tahu apa aja? apa tuh waktu itu balok Iya. terus Balok bangun tabung. ruang. Balok bangun ruang. Kamu main nanyanya bangun datar. Oh, segitiga, Hmm, terus persegi panjang, ya. segi layang-layang, Mm-mm. terus persegi empat, Empat, terus lingkaran, lingkaran, terus apa sih kok lima? Trapesium, trapesium, terus apa ya lupa? baru 5. Trapesium, Ada 2 lagi. Ada yang mau nambahin? bintang, Bintang nggak ada. Yang biasa dimainin sama anak laki-laki. Yoyo, yoyo. Bola. Layang-layang, tadi bola udah. Oh, ya. Layang-layang, dan satu lagi segi tiga. Tadi udah disebutin belum? udah, Oh, udah ya. Nih, udah Kak. ada 7. Cuma tunjukin. Di sini ada 7. Persegi panjang tadi. Yang disebutin Ilham. Persegi panjang, jajar genjang, belah ketupat, layang-layang, trapesium, sama segitiga. Segitiga dan persegi. Ada 8 Itu ya jadi ya. Ada 7 jadi ya. itu ditulis Kak. Boleh. Kedengeran nggak kalian? Dengeran Kak. Kedengeran ya. Jadi, Eh, kalau minggu kemarin kita bahas tentang volume, sekarang kita bahas mengenai luasnya, luas dari bangun datar. Jadi, kalau kita pengen tahu luas bangun datar dari persegi panjang, luas kan itu tandanya dari A, B, C, sampai D-nya kan. Jadi, kalau iya. kita mau tahu luas persegi panjang, kita harus tahu panjang dan lebarnya terlebih dahulu. Karena di sini ada panjang, ada lebar. Jadi setiap bangun datar itu berbeda-beda. Kalau di sini rumusnya adalah luas sama dengan panjang kali lebar. Contohnya, di sini ada contoh. Sebuah persegi panjang, panjangnya 25 cm, 25 meter. Berarti ini panjang. Lalu lebarnya 12 meter. Tentukan luasnya. Luas, kita ketahui bahwa rumusnya adalah panjang dikali lebar. Panjangnya 25 meter dikali 12 meter. Hasilnya 300 meter. Ya, jadi itu tergantung rumusnya. Kalau rumus persegi panjang itu luasnya panjang kali lebar. Lanjut ke jajar genjang. Nah, jajar genjang ini dia sudutnya itu ada A, B, C, D, dan E. Kenapa di sini kita tarik garis E? Karena di sini kalau di jajaran genjang dia memiliki nilai tinggi. Bukan hanya panjang sama bukan hanya panjangnya aja, tapi dia punya tinggi. Nah, di sini
pada jajaran genjang A, B, C, dan E, garis D sama E merupakan tingginya si jajaran genjang ini. Sedangkan A, B, dari A ke B ini merupakan alasnya. Jadi kalau jajaran genjang itu ada alasnya dan ada tingginya. Maka jika dipotong pada titik atau pada sudut atau pada sisi A, E, dan D, kamu himpikan pada sisi B sama C, maka akan membentuk bangunan persegi panjang. Paham nggak? Jadi nih, kalau kita tarik garisnya dari A, D, sama E, terus dihimpikan ke B sama C, dia akan membentuk persegi panjang kayak gini. Sebetulnya kan jajaran genjang itu kan kayak gini kan. Kalau persegi panjang kan kita bisa tarik sudut dari B ke titik sini kan itu bisa disebut dengan, jadi nih gimana ya ngejelasinnya? Jadi yang ini apabila kita tarik ke sini nih, ke daerah ini, itu dia nanti akan jadi persegi panjang gitu. Paham nggak? Paham, Kak. Iya, jadi dia sebetulnya jajaran genjang ini sama dengan persegi panjang kalau sudut A, E, dan D-nya kita tarik ke sisi C dan B. Dia jadi persegi panjang. Nah, bagaimana rumusnya? Rumus persegi panjang itu, kalau rumus jajaran genjang itu luas alas dikali tinggi. Luas alasnya yang mana? Luas alasnya dari dari A ke E ke B, atau penjumlahan A ke B. Sudut A dan B-nya. Itu luas alas. Contohnya, jika panjang sama dengan alas jajar genjang, sedangkan lebar persegi panjang merupakan tinggi jajaran genjang, maka luas jajaran genjangnya sama dengan alas kali tinggi. Tadi yang Kak Humay Keluarkan. Kalau matematika harus pakai buku. yang tadi Kak Humay sebutkan. Nah, luas bangun di atas itu alasnya kan 12 nih. 12 dari A ke E itu 12, dari E ke B itu kan 18. Jadi karena ini luas alas, makanya dijumlahkan. Kamu izin minum ya. Nah, ini alas. Lalu dikali tinggi. Tingginya tadi dari sudut D ke E, dari titik D ke E. Maka tingginya 16. Maka tinggal dijumlah lalu dikalikan saja. 12 ditambah 18, 30 dikali 16. 30 dikali 16 sama dengan 480. Mau ditulis dulu atau lanjut? Lanjut. Lanjut ya. Kalian tinggal tulis aja luas jajar genjang, lalu ditulis rumusnya. Rumusnya kayak gini. Ya. Kalau nggak tahu bentuk jajar genjang kayak mana, boleh juga digambarkan di bukunya bentuk jajaran genjang, oke? Oke. Nah, yang ketiga ada yang namanya belah ketupat. Kemarin kita belajar tentang diameter dan jari-jari ya kan? Ya. Ini disebutkan nih, kalau belah ketupat ada titik BEP. ya, ONMP, MNOP, ya kan? Nah, di Iya. sini untuk diameter itu kita tarik garis dari M ke O atau dari N ke P. Itu disebutnya diameter. Jadi dari sini ke sini itu diameter garisnya. Dari M ke O itu namanya juga diameter. Diagonal. Maaf, diagonal. Nah, untuk rumusnya adalah luas sama dengan setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2. Apabila di sini kita tuliskan diagonal satunya itu 8 cm. Ya, ada yang bertanya? Enggak.
apabila diagonalnya 8 cm, lalu diagonal keduanya 12 cm, maka kita masukkan ke dalam rumusnya. Setengah dikali 8 cm dikali 12 cm. Maka kalau pembagian tinggal dicoret aja ya. Misalnya 8 dibagi 2 sama dengan 4 4. kali 12 ini. Jadi 4 dikali 12 sama dengan 48. Nah, setelah belah ketupat, ada yang namanya layang-layang. Layang-layang ini sama, dia punya diagonal. Kalau ditarik garis dari titik B ke D maupun dari titik A ke C, ini disebutnya dengan diagonal. Nah, kalau di sini itu di sini diketahui bahwa nilai A dan C-nya 18 cm, lalu nilai dari B ke D-nya itu 8 cm. Jadi, di sini kan ada rumus layang-layang, itu rumus luas layang-layang yaitu setengah diagonal 1 dikali diagonal 2. Maka luas layang-layangnya itu setengah dikali D kali diagonal 1 dikali diagonal 2. Sama rumusnya kayak belah ketupat. Cuma aja kalau di sini layang-layang itu titik atau diagonal 2-nya dari A sampai C, dari titik A ke C, itu dia lebih panjang. Makanya disebut dengan layang-layang sudutnya. Lalu untuk luas trapesium. Kalau tadi kita luas apa jajar genjang, kalau ini namanya luas trapesium. Kalau luas trapesium, sisi bagian atas itu disebut dengan A. Ini sisi ya. Ini sisi. Lalu sisi bagian alas itu disebut dengan B. Keseluruhan ya dari titik A ke B. B kecil ya kita nulisnya di sini, itu namanya sisi bagian alas. Lalu tinggi trapesium. Tinggi trapesium. Kita dari D ke, kita kasih titik di sini boleh, dari titik D ke titik E. Itu tinggi trapesium. Lalu rumus dari luas trapesium sama dengan setengah dikali tinggi dikali A ditambah B. Jadi sisi bagian atas sama sisi bagian alasnya itu ditambah. Alas dan atas ditambah. Jadi luas trapesium yaitu setengah dikali T dikali A ditambah B. Contohnya ini ada di bawahnya nih. Nah, apabila dua sisi sejajar trapesium 15 cm dan 25 cm, jika tingginya 16 cm, tentukan luasnya. Dia tadi luas yang A, yang di atas, itu kan 15. Yang di bawah 25. Tingginya 16. Maka tinggal kita masukkan aja ke dalam rumus. A ditambah B, berarti 15 ditambah 25 dikali setengah. Tadi kan setengah kan? Dikali tinggi. Tingginya 16. Kalau udah didapatkan hasil kayak gini, didapetin hasil kayak gini, ini 16 sama 2-nya dicoret aja. Jadi 16 dibagi 2, hasilnya 8. Ya, 15 ditambah 25, hasilnya 40. Maka di sini 40 dikali 8, hasilnya 320 cm kuadrat. Ditulis ya, nanti ada ditulis rumusnya. Nanti ada tugas dari Kak Humay. Yang ke-6 itu segitiga. Kalau segitiga lebih gampang lagi. Itu tinggal setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya itu dari A, dari titik A. Misalnya di sini kan segitiga ada titiknya A, B, dan C. Alasnya itu dari titik A ke titik B. Di sini alasnya. Lalu untuk tingginya kita tarik dari titik C ke titik D. Itu tinggi.
Kalau Aku semisal, banyak sih. kenapa Jaki ya? Enggak, lagi Oh, ngitung. Apa? kalau semisal alasnya 20 cm dan tingginya 18 cm, itu tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. Masih sama kayak tadi, kayak kayak sebelum-sebelumnya, kayak bangun datar sebelum-sebelumnya. Alas atau setengah dikali alas kali tinggi, atau alas dikali setengah kali tinggi. Alasnya 20 cm dikali setengah, setengah udah dalam rumus, dikali 18 cm. Jadi 18 ini dibagi 2, hasilnya 9. 20 dikali 9 sama dengan 120 cm. Lalu yang terakhir, kalau yang terakhir, karena persegi, dia memiliki sisi yang sama atau panjang yang sama, lebar yang sama, maka rumus luas persegi itu hanya sisi kali sisi. Sisi ini kali ini, atau bisa aja dari A ke B dikali B ke C. Boleh dari D ke A dikali D ke C juga boleh. Jadi dia cuma sisi kali sisi. Karena apa? Dia sisi kali sisi karena di sini sisinya sama panjang. AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan AD. Jadi dia sama panjang, makanya dia hanya sisi kali sisi. Contohnya, di sini panjang AB, berarti dari titik A ke B itu nilainya 15 cm. Lalu bagaimana tentukan luasnya? Luas dari persegi panjang itu sisi kali sisi, makanya luas sama dengan 15 dikali 15 cm. Hasilnya 225 cm. Maksudnya izin minum. Iya. Oke, sekarang tugasnya sampai sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Paham. Paham ya, mudah. Oke, sekarang tugasnya, kalian kan punya benda-benda di sekitar kalian kan? Ada Ya, buku pasti, ada meja ya kan? ada. Sekarang ukur panjang sama lebarnya dari buku atau meja kalian atau benda apapun yang ada di sekitar kalian yang bentuknya bangun datar. Kalau bangun datar dia berarti nggak punya ruang. Kayak gini bangun datar. Kalau kayak gini bangun ruang. Kayak gini bangun datar, kayak gini bangun ruang. Pokoknya yang jenisnya bangun datar. Yang ada di benda-benda yang ada di sekitaran kalian. Boleh dipukul panjang dan lebarnya. Setelah itu dituliskan di buku, tulis rumus luasnya. Ya, Kak. Cari luasnya. Contoh. Contoh nih ya. Dari A. Paham nggak ini? Insya Allah paham. Insya Allah. Nih, contoh ya. Tiga puluh cm contohnya nih. Sebentar, aku message screen ya. Udah, Kak. Makasih ya, Teh. Kak Humay dibentuk segi panjang dengan panjang meter dengan 20 cm 27 cm. Setelah ini diketahui sama dengan panjang P sama dengan 30 cm. Di sini ditulis ya. Panjang atau L 20. Nah, luas luas bangun
luas persegi panjang? Bangun datar. Sebut. Jawab. Rumus luas persegi panjang sama dengan panjang kali Lebar. iya panjang kali lebar. 10 sentimeter dikali 27 Sentimeter. Nah, 30 dikali 27 berapa nih? 810 ya, 810 sentimeter kuadrat. Kenapa pakai kuadrat? Karena di sini sentimeternya ada 2. 2. Iya, di sini kuadrat. Mana nih? Kuadrat. Sentimeter kuadrat. Udah deh, kayak gitu aja. Jadi, buat 2 bangun datar di sekitar kalian dan tentukan luasnya. Bangun datar ya, jangan bangun ke ruang. 2, Kak. Iya, 2. Oke. Aku main, Berarti kayak buku, Kak. iya buku boleh. Terus apa lagi selain buku? Yang ada di sekitar Aurel, kira-kira adanya apa? Meja. Kalau Kak Humay di sini ada buku, ada handphone, ada kaca nih. Bentuknya lingkaran. Kaca, bentuknya lingkaran. Dan Kalau lain. aku di sini ada papan tulis. Iya, boleh papan tulis. Tinggal diukur aja panjangnya. Lalu ditentukan bentuk dari benda tersebut apa. Bisa kayak kaca Kak Humay, lingkaran. Terus tadi kertas persegi panjang gitu. Nanti tinggal rumusnya ditulis. Hmm, Kayak tadi. Oke, sampai sini ngerti nggak? Ada yang belum paham? Ngerti, Kak. Oke. Ininya Tingginya 8 cm. 10. iya betul, 10 cm. Maka hasilnya 180. iya 180 cm. Sekarang kita cari luas yang kedua, bangun kedua, yaitu segitiga. Segitiga, bangun kedua, bangun yang kedua. Itu rumus segitiga, luasnya berapa? Segitiga, rumusnya apa? Ya, sama dengan setengah dikali alas dikali tinggi. Alasnya berapa tadi? 18 cm. Alasnya 8, 18 cm. tingginya 8 cm. oke, 8 meter. Nah, kalau kita lihat di sini kan setengah, berarti 1/2. Maka itu tinggal dicoret aja nih. Dibagi aja, 18 dibagi 2 hasilnya 9. 9. Dikali 8. 9 dikali 8, 81. 72 cm kuadrat. Kalau main maaf ya tadi aku keluar. Oke. Meter kuadrat. Oh ya, yang ini juga sentimeter kuadrat ya. Yang di atasnya. Iya ya. Sentimeter kuadrat. Nah,
dari sini. Dan nih, kita udah dapet nih luas dari bangunan ini, kedua bangunan ini, gabungan dari kedua bangunan ini. Setelah itu, gimana? Setelah itu, kita jumlahkan kedua bangun datar tersebut. Jadi, luas dari jajar genjang atau luas bangun 1 ditambah luas bangun 2. 2. Luas bangun 1 tadi berapa? 180 cm cm ditambah 72 cm. iya 72 cm kuadrat ya, jangan lupa. Salah ini notasinya. Kuadrat ditambah. Oke, 180 ditambah 72 cm kuadrat hasilnya berapa? Hasilnya 250 250 cm kuadrat. kuadrat. Udah deh, kayak gitu doang. Gampang kan? Gampang, lumayan. Ya, lumayan gampang. Oke, kalau udah tahu sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Wina, Ajis, Aurel. Tidak. Tidak. Oke, sampai sini paham ya? Paham. Allah. Oke, kalau sudah paham, kita tugas. Kalau ini bisa lah ya kalian, gampang. Dia cuma ada bangun datar sederhananya aja. Batu banget. Oke, tugas boleh ditulis dari nomor 1 sampai nomor 2 Baik, Kak. dan 2. Boleh di screenshot, boleh di screenshot, boleh ditulis. Aku mau ditulis aja, Kak. Oke, sebentar ya. Aku mau stop screen-nya dulu sebentar. Dah, kelihatan? Kelihatan. Kelihatan. Masih kelihatan? Kelihatan, Kak. Kelihatan. Oke, udah ya. Udah. Ya, sudah. Aurel? Udah, Kak. Oke. Sekarang yang nomor 3 dan 4-nya di screenshot aja, guys. Nah, ini dia nomor 3 dan 4-nya. Cara menghitungnya kayak tadi ya. Yang ini udah ditulis belum? Yang mana? Yang ini. Yang tadi. Belum. Biasa screenshot. Oh, udah di screenshot. Udah di screenshot semua. Oke, yang ini. Di screenshot aja. Udah? Aji sudah? Sudah. Udah. Oke, nanti Aurel bisa nanya sama Vina ya. Atau sama Ajis ya. Oke, nanti Kak Humay mau ngumumin tugasnya di grup kelas. Tapi enggak Kak Humay share tugasnya apa. Jadi, mereka harus nanya kepada kalian. Ngechat ke kalian, oke? Jangan di-share tugasnya ke grup kelas ya. 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 Jadi mereka harus nanya ke kalian. Kenapa? Itu rumusnya belum. Screenshot. Rumusnya yang mana? Yang belum? Ya itu ya. Oke nih. Boleh screenshot aja. Bentar. Udah. Dah. Dah, oke. Sekian pelajaran hari ini. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau enggak? Enggak. Enggak, udah paham ya? Ya. Udah bukan? Mudah kan? Udah. Oke, sekian pelajaran dari Kak Humay. Terima kasih udah semangat belajarnya. Kak Humay tutup dengan lafal hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.